Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Robot Pengendali Hama berbasis penyemprotan pestisida. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Nurul Hasanah Maha dengan NIM 21050. Kemudian saya Kongres dengan NIM 2108048. saya Vina Setika Brobangun dengan NIM 21017. Saya Nicholas Rait dengan NIM 21090. Adapun alat dan bahan pembuatan robot pengendali hama berbasis penyemprotan pestisida, yaitu yang pertama ada sensor ultrasonik, relay, motor drive L298N, kemudian ada rumah baterai, switch, kabel jumper, baterai 3,7 volt, sasis, cas baterai. Selanjutnya ada pompa celup, kemudian selang, dan Arduino Uno. Alat yang digunakan adalah solder listrik, lem tembak, dan gunting kuku. Selanjutnya latar belakang. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Serta istilah hama paling sering dikenal yang berjenis hewan atau binatang. Dalam pertanian, hama merupakan organisme yang aktivitas sebagai pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik dan menyebabkan kerugian dalam pertanian. Dengan adanya hama tersebut, tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat mematikan tanaman hingga berisiko gagal panen. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AFR dari perusahaan Atmel. Microcontroller di dalamnya dan chip atau IC ini bisa diprogram menggunakan komputer sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuan dari penyematan program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca masukan, mengolah masukan, kemudian menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengontrol masukan, proses, dan keluar dari rangkaian elektronik. Mekanisme pembuatan sistem sensor keamanan ini cukup sederhana dengan menggunakan Arduino Uno sebagai kit microcontrollernya dan sensor ultrasonik yang akan dipasang sebagai alat pendeteksi hama. Baik, yang pertama motor DC diparalelkan satu sama lain. Setelah diparalelkan, kabelnya dimasukkan ke motor driver in 3 dan in 2. Motor DC sebelah kiri kemudian dihubungkan ke motor driver in 1 dan in 2. Lalu setelah itu, baterai kabel merah yang positif dihubungkan ke motor driver 12 volt, lalu dihubungkan lagi ke Arduino VIN. Sedangkan baterai yang negatif yang berkabel hitam dihubungkan ke motor driver GND, setelah itu dihubungkan ke Arduino GND. Motor driver in 1 dihubungkan ke Arduino D5. Motor driver in 2 dihubungkan ke Arduino D6. Lalu motor driver in 3 dihubungkan ke Arduino D9, dan yang terakhir motor driver in 4 dihubungkan ke Arduino D10. Setelah itu, sensor ultrasonik GND dihubungkan ke GND Arduino. VCC dihubungkan ke Arduino 5 volt.
yang Trig dihubungkan ke Arduino D11 dan yang Echo dihubungkan ke Arduino D12. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara merangkai robot pengendali hama, yaitu di sini kami pengendali hamanya dengan robot penyemprot pestisida. Yang saya jelaskan pertama ini yaitu cara merangkai motor DC-nya, di mana motor DC ini nanti yang akan bergerak menemui objek, dan jika objeknya sudah ditemukan, maka di situ nanti dia akan menyemprot. Yang pertama itu siapkan semua chassis dengan motor DC-nya dengan LN298-nya motor driver. Lalu kabel dari motor DC-nya diparalelkan satu sama lain. Setelah semua diparalelkan, maka disambungkan ke LN298-nya, yaitu motor DC yang sebelah kanan ini disambungkan ke LN298 ke out 1 dan out 2. Lalu yang di sebelah kiri disambungkan ke out 3 dan 4. Nah, setelah selesai semua disambungkan, maka sekarang kita akan merakit rumah baterainya ke motor driver LN298. Di sini saya memakai switch on off untuk menghidupkan motor DC-nya. Setelah disambungkan ke switch on off, lalu diambil kabel jumper male to male, lalu kita sambungkan ke motor driver LN298N di 12 volt. Ini kabel yang warna merah disambungkan ke 12 volt. Lalu kabel negatif yang berwarna hitam disambungkan ke GND motor driver 298N, disambungkan dengan menambahkan kabel jumper male to male. Nah, setelah disambungkan, kita akan mencoba menghidupkan dengan baterai. Apakah motor driver 298N-nya sudah terhubung semua? Nah, jika lampunya sudah menyala, maka motor driver 298N-nya sudah bisa dipakai, sudah terhubung. Lalu setelah itu kabel yang berwarna merah tadi yang dari 12 volt kita hubungkan ke Arduino ke pin. Lalu yang GND dari 298N ke GND Arduino. Nah, setelah semua disambungkan, kita akan mencoba menghidupkan kembali dengan memakai baterai. Apakah sudah hidup? Arduino yang sudah hidup dengan motor driver 289N. Nah, di situ bisa kita lihat Arduino-nya sudah hidup. Setelah itu kita ambil sensor ultrasoniknya, di mana sensor ultrasonik inilah nanti yang akan melihat apakah objeknya sudah di depan atau tidak. Kita hubungkan sensor ultrasoniknya.
Lalu setelah itu kita ambil kabel jumper male to female untuk menghubungkan sensor ultrasonik ini ke Arduino Uno, dimana kita hubungkan satu persatu, yaitu dari GND, Echo, Trig, dan VCC. Lalu kita sambungkan kabel jumpernya dari kabel sensor ultrasonik di VCC ke 5 volt di Arduino, kabel GND ke GND Arduino, lalu kabel Trig ke 11 Arduino, lalu kabel Echo ke 12 Arduino. Lalu kita ambil lagi kabel jumper male to male, kita sambungkan terlebih dahulu ke motor driver ke LN298N. Kita sambungkan ke in1, in2, in3, dan in4 motor driver L298N. Setelah itu kita sambungkan ke Arduino, di mana in1 kita sambungkan ke Arduino D5, lalu in2 motor driver ke D6, lalu in3 ke D9, dan in4 ke D10 Arduino. Lalu setelah itu kita masukkan codingan dari Arduino AIDA ke Arduino Uno. Ini saya sudah membuat terlebih dahulu codingannya, lalu kita masukkan codingannya. Lalu di sini saya mentes. Di sini dapat kita lihat motor DC-nya sudah dapat berjalan dengan bagus dan sudah terhubung ke sensor ultrasoniknya, di mana dia tidak menabrak objek dan akan berbalik berputar arah.